Yang pertama ada waktu kedua lupa atau jangan kerja. Halo, apa kabar semua sahabat medsos seluruh Indonesia? Semoga sehat lahir dan batin. Ngomongin soal kesehatan nih, kali ini aku akan bahas mengenai self love atau mencintai diri sendiri sebagai bagian dari kesehatan mental. Nah, pernah nggak sih kalian ada di fase yang punya pertanyaan, kok hidup si A si B nyaman, kok mereka selalu bahagia, sedangkan aku gini-gini aja, nggak berguna, dan bla 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 bla, yang justru pada intinya perasaan ini akan memunculkan rasa overthinking dan menjatuhkan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, makanya gejala seperti minder, insecure, ini adalah bagian dari dalam diri kita, dimana tidaknya kita mencintai diri sendiri. Nah, langsung aja nih, untuk mengupas lebih dalam, apa sih itu self-love? Nah, kali ini kita akan ajak bincang-bincang Mbak Nana, atau biasanya aku panggil Diana. Nama lengkapnya adalah Diana Mastayana, salah satu anggota Counseling atau Bidang Kesehatan dan Lingkungan di Genbi Kalsel 2021, dan juga sebagai anggota kaderisasi Kopma ULM, dan sekaligus teman dekat aku sendiri. Nah, kali ini langsung aja kita panggil yuk. Halo Diana. Halo Kak Dwi. Boleh disapa dulu dong teman-teman kita nih. Halo semuanya. Oke, nah kali ini langsung aja nih, tadi kan udah disebutin kita akan bahas tentang self love. Jadi self love menurut Diana tuh gimana sih? Oke. Jadi kan banyak nih orang-orang yang menggaungkan tentang self love gitu, mencintai diri sendiri kayak gitu kan. Sebenarnya kita tuh tahu nggak sih apa arti kata dari self love itu? Benar-benar udah tahu nggak sih apa kata dari self love itu sendiri? Tapi banyak banget gitu anak-anak muda yang menggaungkan kata self love itu, tapi ternyata kita sendiri tuh nggak tahu apa sebenarnya arti kata dari self love itu gitu. Jadi mungkin menurut orang umum self love itu artinya adalah tentang merawat diri sendiri, mementingkan diri sendiri terlebih dahulu, lalu juga tentang mencintai diri sendiri yang benar-benar mementingkan diri sendiri terlebih dahulu lah daripada orang lain kayak gitu kan. Tapi sebenarnya menurut aku self love itu bukan yang kayak gitu loh. Jadi teman-teman, menurut pandangan aku sendiri, mencintai diri sendiri itu adalah tentang kepercayaan diri kita kepada diri kita sendiri, lalu juga tentang menghargai diri kita sendiri, lalu juga mengenai pandangan kita terhadap orang sekitar yang juga mungkin menurut kita orang itu nggak suka sama kita, tapi kan itu pandangan kita gitu loh. Pandangan kita yang membuat diri kita sendiri itu insecure, padahal sebenarnya tentang mencintai diri sendiri itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan tentang pandangan orang lain gitu Mbak. Oke, berarti bisa didengar ya tadi teman-teman, kalau self love itu adalah perasaan dimana kita mengapresiasi diri sendiri, betul. menghargai Diri sendiri. terlebih dari kata-kata orang lain di luar sana gitu tentang diri kita gitu. Nah, kemudian apakah Diana nih pernah sih ada di fase dimana benar-benar jauh kayak gitu dari kata self love gitu? Mungkin maksudnya kita tuh nggak mencintai diri kita gitu ya, merasa insecure gitu kan. Mungkin semua orang yang ada di dunia ini pasti pernah ada di fase dia itu merasa nggak dicintai, nggak punya harapan di hidup, juga merasa insecure yang makin meningkat gitu ya kan, makin parah nggak ada obatnya gitu kan. Sebenarnya Diana sendiri pun pasti pernah ada di fase itu gitu loh. Nggak cuma Diana pastinya, Kak Dwi sendiri pun pasti pernah gitu kan. Oh iya, pasti ada di fase itu gitu kan. Tapi untuk mengatasi hal itu tuh ada di dalam diri kita sendiri juga. Gimana cara pandang kita terhadap hidup, gimana cara kita untuk menguasai rasa rendah diri, rendah hati yang ada pada diri kita. Benar banget, benar-benar.
Mungkin bisa diceritain nih pengalaman gimana sih Diana menghadapi tantangan sampai menuju ke titik yang benar-benar bisa mencintai diri sendiri. Pasti sebelumnya tuh pernah merasa misalkan udah putus asa, udah merasa diri ini nggak berguna gitu. Oke. Ya, serba kekurangan. Betul. Jadi sebenarnya pandangan kita tentang insecure kayak gitu ya. Insecure itu nggak cuma masalah keugelian, nggak masalah kejelekan aja gitu, tapi itu juga masalah tentang seberapa besar yang kita lihat di orang lain. Oh, dia tuh berkembang gitu loh. Perkembangannya tuh yang sangat-sangat besar, padahal tuh seumuran gitu kan. Iya. Tapi ternyata kita tuh kayak ketinggalan jauh gitu. Padahal sebenarnya kesuksesan seseorang itu berbeda-beda gitu, nggak sama. Jadi Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kebanyakan tadi soal insecure yang merupakan aspek dari kenapa kita tidak mencintai diri kita sendiri, ya kan. Nah, kali ini aku mau tanya nih, aspek-aspek self love itu kan banyak. Salah satunya itu karena ketidakmampuan kita tuh memaafkan diri kita. Contohnya tuh kayak tidak bisa memaafkan diri kita tuh di masa lalu. Pasti orang kan punya nih masa lalunya yang membuat dia tuh justru merasa menekan dirinya sendiri. Misalkan atas kesalahannya dirinya dia tidak menerima gitu, malah justru kayak gini, saya bersalah gitu. Kemudian pokoknya semua kesalahan tuh dilimpahkan ke dirinya sendiri, makanya tidak ada celah untuk dia itu menghargai dirinya, karena dia tadi merasa dirinya itu cuma jadi beban gitu. Nah, kalau menurut Diana tuh gimana sih, atau mungkin pernah juga di fase itu? Karena kan pasti orang-orang tuh punya pengalaman masing-masing kan soal ini. Oke. Pertanyaan dari Mbak Dwi itu bagus banget teman-teman. Terima kasih. Iya. Jadi pasti ya, setiap orang tuh pernah merasakan yang namanya kegagalan. Kegagalan itu bentuknya kan macam-macam nih. Kalau misalnya ada tuh teman-teman yang gagal masuk universitas negeri kan, Wah, iya Iya. tuh biasanya galau banget. galau banget, rasanya kayak beban banget gitu kan. Setelah gagal tuh mau kemana gitu kan, kayak nggak ada tujuan kayak gitu. Merasa diri itu kayak nggak berguna gitu kan. Sebenarnya kegagalan itu merupakan salah satu proses menuju kesuksesan. Jadi menurut Diana sendiri, kegagalan itu seharusnya menjadi pelajaran buat diri kita untuk lebih baik ke depannya gitu. Diana pun pernah gagal. Banyak kegagalan yang membuat Diana sampai sekarang tuh sampai ada di titik sekarang gitu. Mungkin boleh nih diceritain sedikit soal pengalaman Diana biar jadi cerminan juga buat teman-teman di sini. Oke, boleh diceritain nih. Oke, jadi kegagalan tuh kan banyak ya nih aspeknya. Mungkin salah satu kegagalan aku, menurut pandangan aku sendiri, jadi dulu tuh sebenarnya dari SD tuh pengennya jadi dokter, Mbak Dwi. Tapi jadi dari SD sampai SMP itu udah kayak dipersiapin gitu, mau ngambil kedokteran gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tuh berkehendak lain. Jadi pas waktu masuk SMA, waktu itu keadaannya nggak memungkinkan gitu untuk ngambil yang namanya sekolah SMA, karena waktu itu ekonomi keluarga tuh juga yang lagi turun gitu. Jadi orang tua memberikan pendapat untuk Diana ngambil yang namanya SMK aja, ngambil jurusan akuntansi. Ya udah waktu itu ngambil gitu. Padahal sebenarnya Diana tuh udah keterima di sekolah SMA, tinggal kayak daftar ulang aja lagi gitu. Tapi karena Tuhan berkehendak lain, jadi akhirnya Diana ngambil SMK jurusan akuntansi. Dan pada akhirnya pas SB, pas pendaftaran universitas, Diana ngambil pendidikan ekonomi gitu. Dan ternyata Tuhan tuh nyuruh Diana jadi guru, bukan jadi dokter. Nah, kan tadi kan tidak sesuai ekspektasi. Diana kan maunya jadi dokter, kemudian pasti menaruh harapan nih kan namanya. Nah, kemudian tiba-tiba tuh ternyata di sini Diana justru ditempatkan jadi guru gitu. Nah, jadi gimana sih rasanya tuh? Kayak menyesal, sedih, atau
kecewa yang berlebihan. Terus gimana sih caranya Diana tuh untuk meyakinkan diri sendiri kayak itu. Nah, karena biasanya tuh respon orang-orang untuk menanggapi itu beda-beda. Kadang tuh Betul. ada yang menyalahkan dirinya sendiri, atau mungkin bahkan sampai di bawahnya gimana ya, mungkin yang paling parah tuh sampai depresi kali ya. Jadi menurut Diana sendiri, karena itu keputusan yang orang tua kan sebenarnya memberikan nasihat gitu, yang membuat keputusan tuh Diana sendiri gitu kan. Pasti awalnya tuh tekanan gitu kan, gimana plan yang udah kita buat dari awal ternyata nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Tapi lama kelamaan tuh Diana akhirnya menerima atas keputusan Diana sendiri. Awalnya pasti kayak berat banget gitu kan, nggak pernah terpikirkan untuk mengambilkan yang namanya pendidikan ekonomi gitu. Mungkin banyak juga teman-teman di luar sana merasakan apa yang Diana rasakan. Tapi ada hikmahnya dari Tuhan itu memberikan jalan itu gitu loh. Allah tuh pasti memberikan hikmah atas keadaan itu.